Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, bagian yang pertama. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sekarang kalian perhatikan ini adalah gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar gerabah. Benda-benda yang tadi kamu lihat disebut dengan gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Sekarang kalian perhatikan peta ini ya, di mana Pulau Madura berada. Ya, benar, ini adalah Pulau Madura ya. Madura adalah daerah penghasil gerabah. Sekarang kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah proses pembuatan gerabah ya, dari awal hingga akhir. Langkah pertama dalam membuat gerabah adalah menyiapkan tanah liat ya. Tanah liat kering kemudian dicampur dengan air, setelah itu diinjak-injak atau dipukul-pukul atau bisa juga diremas-remas sampai tercampur sempurna ya, sampai halus. Setelah tanah liat tercampur sempurna, tanah liat tersebut dapat dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, dan setelah tanah liat itu dibentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, gerabah-gerabah ini terlebih dahulu dikeringkan kemudian dibakar agar gerabah-gerabah ini kuat dan tahan lebih lama. Kemudian ini adalah alat-alat membuat gerabah ya, itu dibagi menjadi dua, ada alat umum dan alat khusus. Yang pertama itu alat-alat umum ya, berupa cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan alat-alat khususnya itu berupa penumbu, penempa, pengorek, penyambungan, pengalet, pengajakan, pengabuan, panompal, werkower, pematong, dan tungku. Untuk lebih jelasnya kalian baca di buku tema kalian ya. Kemudian ini adalah alat pembuatan gerabah ya. Yang kalian perhatikan yang di tengah ini adalah itu bisa berputar ya, yang digerakkan oleh pedal yang di bawah ini ya. Kalian perhatikan. Kemudian ini adalah tempat penyimpanan gerabah ya. Setelah dibentuk disimpan dulu di tempat penyimpanan ya. Setelah itu gerabah dikeringkannya di luar. Nah, setelah kering itu dibakar, dan biasanya juga ada yang diberi cat ya agar lebih menarik lagi. Gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat baik untuk pengrajin maupun masyarakat. Pengrajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Menggunakan kerajinan gerabah juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Ya, sekarang kita memasuki pembelajaran kedua ya. Kalian tadi sudah memperhatikan cara membuat gerabah ya. Nah, itu karena tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik ya. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu
organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang kalian amati kedua gambar berikut ini ya. Gambar manakah yang menunjukkan tulang normal? Ya, tentu yang gambar dengan berdiri tegap ya, bukan yang berdiri bungkuk ya. Ya, ketidaknormalan ini disebabkan oleh yang namanya kelainan tulang ya. Yang akan kita bahas satu persatu berikut ini. Ya, kelainan pada tulang ini ada 6 macam ya, atau 6 jenis. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang, kemudian fisura retak tulang, osteoporosis, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kalau fraktura dan fisura ini biasanya disebabkan karena kecelakaan ya, bisa kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Ya, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah fraktura atau patah tulang ya. Jenis fraktura itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fraktura tertutup, yang kedua adalah fraktura terbuka. Fraktura tertutup ini terjadi jika kita mengalami patah tulang tapi tidak sampai merobek kulit atau otot atau daging kita. Sedangkan yang fraktura terbuka, ketika tulang kita patah itu sampai merobek kulit atau otot atau daging kita ya, atau ada luka terbuka yang lebar. Kemudian yang kedua adalah fisura atau retak tulang ya. Ini terjadi apabila tulang kita tidak patah tapi hanya mengalami retak saja ya, itu disebut fisura. Oke, kemudian yang ketiga adalah osteoporosis ya. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengompasan tulang ya. Hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal, dan biasanya disebabkan karena usia kita yang sudah tua ya. Ya, kemudian kalian bisa lihat perbedaannya tulang normal dan tulang dengan osteoporosis ya. Tulang normal itu tingkat kepadatannya cukup padat ya, sedangkan tulang keropos itu longgar ya, sehingga tulang keropos ini mudah patah ya. Kemudian kelainan tulang yang keempat itu disebut kifosis ya. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membengkok ke arah belakang. Kemudian ada yang disebut namanya lordosis ya. Kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan. Ini disebut lordosis. Kemudian yang terakhir adalah skoliosis ya. Ini kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh ya. Ini disebut skoliosis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini karena kesalahan duduk ya, sehingga mengakibatkan terjadinya kelainan tulang. Lalu bagaimana sikap duduk yang benar? Coba kalian perhatikan sikap duduk berikut ini ya. Yang mana yang benar? Tentunya yang ketiga ya, yang duduk secara tegap ya, bukan secara tidur atau membungkuk. Oke, sekarang kita masuki pembelajaran ketiga ya. Sekarang kalian perhatikan gambar apakah ini? Ya, benar ya, ini adalah gambar jembatan Suramadu ya. Jembatan Suramadu ini yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura ya. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Ini adalah kira-kira letak jembatan Suramadu ya. Indonesia merupakan negara maritim.
Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah peta Indonesia di mana jumlah wilayah airnya lebih besar daripada jumlah wilayah daratannya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah beberapa potensi kekayaan laut Indonesia ya. Contoh-contohnya seperti ada minyak bumi, garam, ikan-ikan, tumbuhan seperti rumput laut, karang mutiara, dan terumbu karang. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Ini adalah beberapa contoh jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Ya, contohnya seperti nelayan, petani rumput laut, budidaya karang mutiara, pedagang, petani garam, jasa pelayaran, pertambangan minyak, dan usaha pariwisata. Kemudian ini adalah dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama itu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian yang kedua, terjadi pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara, yang tentunya harus kita seleksi dulu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Kemudian yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh ya. Berikut contohnya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada contoh seorang warga membantu warga yang sedang mengalami bencana alam. Membantu korban bencana termasuk pengamalan sila kedua. Perilaku tersebut juga untuk menjaga persatuan, yang berarti juga pengamalan sila ketiga ya. Jadi dari satu kegiatan ini terdapat dua nilai sila-sila yang terpenuhi ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian ini ada tugas untuk kalian ya. Tugas 1 itu di halaman 127 dan 128 ya, dan tugas 2 di halaman 138 dan 139. Kemudian tugas 3 itu di halaman 146 ya. Sebelum kalian kerjakan, baca baik-baik dulu soalnya ya. Kemudian tugas 4 di halaman 153 ya. Kalian baca baik-baik juga pertanyaannya. Oke, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi.